Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di sini siapa ketua kelasnya? Silakan didoa. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Sebelum kita mulai ke pelajaran kita hari ini, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ernil Aini. Saya mahasiswa dari semester 7 Universitas Islam Jakarta. Di sini saya akan kurang lebih 1 semester atau 6 bulan, saya akan menggantikan guru PAI kalian yang biasa mengajar. Sebagai bentuk tugas PPL saya, jadi saya berharap kerjasamanya ya, supaya PPL ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya pemahaman saya tidak sedalam dan seluas guru yang biasa mengajar, tapi di sini ya insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin mengajar kalian dengan baik ya. Ya, kita mulai aja materi kita dengan mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi kita hari ini itu adalah tentang menuntut ilmu. Sebelum ibu atau saya menjelaskan apa itu arti menuntut ilmu, di sini ada yang tahu ilmu itu apa dan menuntut ilmu itu apa? Ilmu itu pengetahuan. Betul. Lebih lengkapnya, ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan. Serta menuntut ilmu itu apa? Oke. Jadi gini ya. Wajib belajar menuntut ilmu. Oke, jadi gini ya. Ilmu itu adalah kumpulan dari beberapa pengetahuan. Sedangkan menuntut ilmu itu pendeknya atau singkatnya itu gini, menuntut ilmu itu adalah belajar, atau panjangnya menuntut ilmu itu adalah segala sesuatu proses kegiatan terhadap suatu keadaan dengan cara memakai alat, prosedur, cara, metode, dan sehingga menghasilkan pengetahuan baru bagi manusia itu sendiri. Bisa disingkat lagi, menuntut ilmu itu apa? Menuntut ilmu adalah suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan baru, mencari pengetahuan baru, itu namanya menuntut ilmu. Lanjut ya. Ini dalam Islam menuntut ilmu atau belajar itu adalah kewajiban setiap orang Islam. Jadi setiap orang Islam itu wajib menuntut ilmu, tidak terkecuali laki-laki atau perempuan. Kalau biasanya kita dalam Islam itu ada pengecualian seperti pemimpin ya. Pemimpin itu kan lebih mengutamakan kepada laki-laki dalam Islam. Tapi dalam menuntut ilmu itu kita semua wajib. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Jadi mau laki-laki ataupun perempuan kita wajib belajar, wajib menuntut ilmu, wajib mencari pengetahuan. Yang ketiga, sebagai hamba untuk mencapai tingkat keyakinan atau keimanan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk-makhluknya yang gaib dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas. Ya, sebagai manusia, sebagai umat muslim, kita wajib mencari ilmu karena apa? Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban kita seperti sholat, zakat, puasa, kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya. Semua itu, segala sesuatu yang ada di dalam agama Islam itu harus disertai dengan ilmu. Kalau misalnya kita sholat tapi kita nggak tahu cara sholat itu kayak gimana, asal ikut sholat aja, itu nggak akan bernilai apa-apa di mata Allah, gitu kan? Lanjut. Nah, di sini ada hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu ada dua. Yang satu fardu ain, yang satu lagi fardu kifayah. Apa sih, tadi kan cuma fardu aja, wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan. Tapi di sini tuh dibagi dua. Yang fardu ain itu maksudnya, ada yang tahu fardu ain itu apa? Wajib Tinggalin dosa. Oh iya, ditinggalin dosa, kayak sholat ya. Ya, fardu ain itu wajib atas setiap individu. Semuanya wajib. Ini adalah yang dimaksud fardu ain itu ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang menjadikan kita bisa untuk mengerjakan kewajiban kita sebagai muslim, seperti ilmu sholat, tadi puasa, zakat, itu wajib untuk kita biar tahu ya. Nah, terus yang kedua fardu kifayah itu, kalau fardu kifayah satu orang apa?
satu orang bisa itu sudah menggugurkan. Seperti apa fardu kifayah? Itu seperti ilmu-ilmu kedokteran, pertanian. Kalau misalnya dalam suatu masyarakat udah ada nih yang bisa jadi dokter atau yang tahu ilmu kedokteran, maka yang lainnya tuh nggak wajib belajar ilmu kedokteran, gitu, sunnah aja atau fardu kifayah. Ini dalilnya, dalil tentang menuntut ilmu yaitu Quran surat At-Taubah ayat 120. Coba ibu minta Dewi dibacakan ini ayatnya. Bisa lihat di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minuna liyamfiru kafa falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya dan sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Iya. Maul, maksud dari ayat ini atau artinya bagaimana? Jadi di situ intinya kita tidak diwajibkan untuk jadi kita tidak diwajibkan untuk menuntut ilmu yang sekiranya kayak ilmu dunia ya, ilmu kedokteran, ilmu yang tadi ibunya sebutkan itu kita nggak wajib. Kalau sudah ada yang menuntutnya, nggak ada yang lebih tahu. Tapi ketika ilmu agama itu wajib kita untuk kita pelajari lah, karena itu untuk dunia kita juga. Ya sekali, tapi mungkin lebih lengkapnya begini ya. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Jadi pada saat itu pada zaman Rasulullah ketika sedang perang itu tidak boleh semuanya alim ulama dan semua rakyat yang ada di situ pergi ke medan perang. Harus ada orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu kepada yang lainnya. Jadi nggak boleh ikut semua perang. Kalau ikut semua perang, guru-gurunya ntar kalau berguguran di sana gimana? Nggak ada regenerasi ulama atau regenerasi orang-orang yang bisa. Nah, di sini ada keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman ya, yang bunyinya seperti ini, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Jadi Allah itu meninggikan derajat-derajat orang yang beriman serta berilmu itu beberapa derajat. Terus yang kedua merupakan sedekah yang paling utama. Jadi misalnya kita menuntut ilmu terus kita mengajarkan kepada orang lain, itu merupakan sedekah jariah bagi kita. Kan ada 3 amalan yang tidak akan terputus hingga kita mati ya, hingga kita meninggal, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, serta anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia akan tetap berada di jalan Allah sampai dia kembali. Terus yang terakhir diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Maaf, ini sama ya. Tidak, saya buatnya beda, ibu buatnya beda, tapi ini sama ya. Terus ibu ada video. Di situ bisa di-play nanti videonya. The differences between educated people dan uneducated people. Perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Nanti bisa di-play ya. Ini videonya cuma 4 menit doang sih. Pakai bahasa Hindi tapi nggak apa-apa, nanti lah ya. Bahasa India, orang India soalnya itu. Pos dulu kan?
वीडियो के बाहर से अपनी चप्पल उतार लो और घंटी बजाकर अंदर आ जाओ। Educated berarti dia punya pendidikan. Buang sampah pada tempatnya. Uneducated. Beda ya, kayak berenang ya. Itu kalau orang nggak ada pendidikan seperti itu, mannernya kurang.